Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk selalu belajar menuntut ilmu. Anak-anak, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Kamu siapkan bukumu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar kita selalu diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Ya, kamu buka bukumu halaman 1. Aturan keselamatan di rumah. Mari kita baca bersama-sama teks bacaan berikut ini. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah dengan teliti. Ya, anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus mematuhi aturan, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat umum, maupun di tempat ibadah. Ya anak-anak ya, kamu biasakan agar kamu selalu mematuhi aturan, karena dengan mematuhi aturan maka akan tercipta ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan dimanapun kita berada. Selanjutnya halaman 2. Mari kita perhatikan teks bacaan berikut ini. Ya. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai dengan aturan. Amati gambar di bawah ini. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Ya, contohnya ini ya di gambar saat Udin membantu ibu memasak di dapur. Ya, alat apa saja yang digunakan untuk memasak, misalnya pisau. Ya, kita harus hati-hati dalam menggunakan pisau agar kita selamat, agar tangan kita tidak terluka atau teriris pisau. Berikutnya, Udin membantu ayah memasang jam dinding. Ya, ayah memegangi tangga yang digunakan Udin. Udin menaiki tangga dengan hati-hati. Ya, kita harus menjaga keselamatan diri dan keluarga. Berikutnya anak-anak, ya, perhatikan halaman 3 ya, pembelajaran 1. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat. Apakah anak-anak juga sudah sama dengan Udin? Mempunyai jadwal, misalnya jadwal tidur, jadwal belajar, jadwal makan. Nah, sebaiknya anak-anak mengatur jadwal dan menaati jadwal yang telah kamu buat. Nah, anak-anak, untuk dapat memahami tentang apa itu jadwal, nah, mari kita amati gambar berikut dengan teliti. Ya, biasanya anak-anak untuk membuat jadwal kita harus memahami tentang waktu. Ya, memahami dengan waktu. Bagaimana waktunya, kita menggunakan apa? Nah, kita akan mempelajari jam pada pembelajaran kali ini. Amati gambar berikut. Nah, pukul berapa Udin sarapan pagi? Nah, di gambar itu jarum pendek menunjukkan angka 6.
jarum panjang menunjuk angka 12. Maka Udin sarapan pagi pukul berapa anak-anak? Ya betul, pukul 6. Jika jarum pendek menunjuk angka 6 dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 6. Nah, sekarang kamu lihat pukul berapa Udin berangkat ke sekolah, ya, berpamitan dengan ayah dan ibu. Mari kita pelajari bersama-sama. Jarum pendek menunjuk angka berapa? Jarum pendeknya menunjuk angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 7. Kemudian pukul berapa Udin pulang sekolah? Ya. Jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi dibaca pukul 11. Ya, ayo berlatih. Pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut? Ya, di halaman 4. Mari kita pelajari bersama. Ada gambar jam, jarum pendek menunjuk angka 10. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 10. Ya benar. Kemudian selanjutnya jarum pendek menunjuk angka 8. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 8. Kemudian jarum pendek menunjuk angka 2. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 2. Selanjutnya halaman 5. Jarum pendek menunjuk angka 4. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 4. Jarum pendek menunjuk angka 9. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 9. Ya, itu ya anak ya. Sekarang selanjutnya mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Ya, aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Apa itu lalai, Bu? Lalai itu kita sering lupa atau tidak memperhatikan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Ya. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain nomor 1, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Tujuannya apa? Agar kuman atau bakteri yang ada di tangan kita itu mati, hilang, sehingga tangan kita bersih, steril ya. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut juga bersih. Kemudian duduk dengan posisi yang benar. Jadi makan tidak boleh sambil berdiri, apalagi sambil berjalan atau sambil lari. Makan harus dengan posisi duduk yang benar. Kemudian mengambil makanan dan minuman dengan tertib. Ya anak-anak ya, mengambil dengan tertib menggunakan tangan kanan. Berikutnya nomor 4, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran yang dianut. Berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar makanan yang kita makan itu dapat bermanfaat untuk kita. Kemudian tidak berbicara ketika makan. Ya, berbicara atau menyanyi itu tidak boleh ketika makan. Tujuannya apa? Agar makanan kita itu bisa masuk ke lambung dengan selamat, kita tidak tersedak ya anak-anak ya. Karena jika kita
makan sambil bicara, maka kita bisa tersedak, berbahaya bagi diri kita. Kemudian yang nomor 7, setelah makan mencuci tangan hingga bersih, dicuci tangan sebelum dan sesudah. Kemudian setelah makan kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Bersyukur karena kita telah diberi makan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya anak-anak. Nah, anak-anak, apa kesimpulan dari teks yang telah kamu baca pada halaman sebelumnya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita harus menerapkan aturan-aturan ketika kita melakukan kegiatan. Nah, saat memulai suatu kegiatan maupun mengakhiri suatu kegiatan, kita harus selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, agar kita diberi keselamatan dan perlindungan. Jadi, makan itu juga ada aturannya, tidur ada aturannya. Ya anak-anak ya, berjalan ada aturannya, kemudian belajar ada aturannya, membaca ada aturannya. Nah, aturan-aturan itu harus kita taati agar kita selamat. Nah, berikutnya, coba kamu amati kembali aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Ya, kita amati lagi, coba dengan teliti ya anak-anak ya. Nah, di dalam bacaan itu kata Tuhan, Tuhan, selalu huruf pertamanya ditulis dengan huruf apa anak-anak? Tulis dengan huruf apa? Betul, ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Tuh kamu perhatikan. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran yang dianut. Sebelum makan juga berdoa. Tuhan ditulis dengan huruf besar. Nah, mengapa kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar pada awal kalimatnya? Nah, itu karena aturan dalam penulisan ya. Tuhan selalu ditulis sebagai huruf pertamanya huruf besar karena merupakan kata ganti Tuhan. Nah, kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya anak-anak nomor 1, Yang Maha Esa. Nah, Yang Maha Esa itu untuk menyebut apa? Untuk menyebut Tuhan. Maka yang Y-nya ditulis dengan huruf besar. Maha, M-nya besar. Esa, E-nya juga huruf besar. Artinya apa? Yang Maha Esa. Esa artinya satu, yang Maha satu. Nah, Tuhan satu, tidak ada yang lainnya, yang Maha Esa. Kemudian yang Maha Kuasa, juga yang Maha Kuasa. Y-nya huruf besar, M-nya besar, K-nya besar. Karena untuk menyebut apa anak-anak? Tuhan ya. Kemudian yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih dan Penyayang dan sebagainya. Nggih, untuk menulis ya kata sebagai kata ganti Tuhan, maka huruf pertama yang kita gunakan harus huruf besar. Perhatikan ya. Oke, selanjutnya tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Ya. Setelah kamu baca ya yang ada di gambarmu halaman 7 itu yang warna pink, mari kita baca. Yang Maha Esa. Nah, ditulis dengan huruf besar semua di nomor 1. Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Kemudian nomor 2, yang Maha Besar. Itu Y-nya sudah benar ya, hurufnya besar. Maha, M-nya besar, sudah benar. Kemudian kata besar, B-nya kok kecil, itu benar apa salah? Salah ya anak-anak, harusnya B-nya besar. Nah, yang salah itu juga
kamu perbaiki. Nomor 2, kamu tuliskan pada kolom nomor 1 sampai 5 bagaimana penulisan kata ganti Tuhan yang benar. Kemudian nomor 3, yang maha kuasa. Y menggunakan huruf besar. Yang maha, M-nya besar. Kuasa, K-nya juga harus menggunakan huruf besar. Nah, di ini gambar yang berwarna hijau itu kuasa, K-nya huruf kecil. Nah, itu salah, harus diganti dengan huruf besar. Kemudian yang maha pengasih, sudah benar apa belum itu? Semua menggunakan huruf besar. Sudah benar, Bu. Oke, kamu tulis di nomor 4. Kemudian nomor 5. Nah, itu kamu tulis di buku tugasmu. Setelah kamu tulis, kamu bacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke. Selanjutnya halaman 8. Masih ingatkah kamu apa yang kamu lakukan sebelum makan? Kita harus berdoa ya sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Ya, anak-anak, kita akan mempelajari lagu Terima Kasih Ya Tuhan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Ya, sebelumnya mari kita perhatikan simbol pada lagu yang berarti tekanan nada kuat ya. Itu ditunjukkan dengan tanda seperti ini. Lihat di gambar halaman 9. Ya. Tuh, tanda untuk tekanan nada lemah. Ya, tandanya seperti apa? Kamu perhatikan di layar itu. Nah, pada lagu berbirama 2/4 secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan menggunakan petunjuk berikut ini. Nah, anak-anak, bagaimana setelah kamu menyanyikan lagu Terima Kasih Yang Tuhan? Apakah kamu sudah bisa? Di rumah kamu bisa latihan untuk menyanyi lagi. Nah, anak-anak perhatikan
video pembelajaran tentang jam berikut sebagai tambahan materi pembelajaran agar kamu lebih memahami tentang jarum jam. Kita akan belajar tentang 24 jam. Maher, Hamzah, dan Noah bermain bola pada pukul 3 sore. Bagaimanakah penulisan pukul 3 sore tersebut? Perhatikan jam berikut dengan teliti. Dan bilangan berapa saja yang kamu lihat? Oke. Ada bilangan 1 sampai dengan 12 bukan? Iya, benar. Sehari semalam ada 24 jam. Jadi, dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1. Penulisan diteruskan ke pukul 13 hingga pukul 24. Pukul 24 itu sama dengan pukul 12 malam. Sekarang, perhatikan kembali gambar berikut. Jadi di sini ada gambar jam dengan keterangan waktunya, yaitu siang. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Ditulis pukul 14.00. Kemudian gambar kedua. Jarum pendeknya di angka 5, jarum panjang di angka 12. Dan keterangan waktunya sore. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17 atau ditulis dengan pukul 17.00. Kemudian gambar ketiga. Jarum pendek di angka 8 dan jarum panjang di angka 12 serta keterangan waktunya malam. Maka, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20 atau ditulis juga dengan pukul 20.00. Sekarang, kita coba latihan. Ada 3 soal. Perintahnya, tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat. Oke, gambar yang pertama. Jarum pendek di angka 9 dan jarum panjang di angka 12. Keterangan waktunya malam. Pertanyaannya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul ... Ditulis pukul ... Yaitu caranya, nanti jangan lupa kalian hitung mulai dari angka 1, itu kalian hitung sebagai angka 13 sampai seterusnya ke angka 9. Oke. Sudah? Iya, benar. Jawabannya adalah pukul 21. Atau ditulis dengan pukul 21.00. Sekarang kita ke gambar kedua. Jarum pendek di angka 3 dan jarum panjang di angka 12. Keterangan waktunya sore. Pertanyaannya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul ... Ditulis pukul ... Iya, benar.
Yaitu jawabannya adalah pukul 15. Atau ditulis dengan pukul 15.00. Dan gambar yang ketiga, jarum pendek di angka 12 dan jarum panjang di angka 12. Keterangan waktunya siang. Pertanyaannya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul ... Ditulis pukul ... Oke. Jawabannya adalah pukul 12 atau ditulis dengan pukul 12.00. Nah, setelah kamu memahami tentang jam, tugasmu hari ini adalah kamu ambil buku tugasmu, kamu minta bimbingan orang tuamu, kamu ambil satu benda yang berbentuk lingkaran, misalnya tutup gelas atau uang logam. Nah, itu tugasnya adalah membuat gambar jarum jam yang menunjukkan nomor 1 pukul 6. Ya, perhatikan nomor 1 pukul 6. Nomor 2 pukul 8. Nomor 3 pukul 10. Nomor 4 pukul 12. Yang terakhir nomor 5 yaitu pukul 2. Kamu buat yang bagus ya, yang rapi di buku tugasmu. Semangat belajar anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu ya.